Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat pagi. Ibadah hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta, Minggu 23 Agustus 2020, di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Nyonya Marta Maria Mua Lopis MSI. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan di ibadah Minggu ke-12 sesudah Pentakosta dengan bernyanyi. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Wahyu 15 ayat yang ke-3b sebagai nats pembimbing mengatakan, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Doa hari ini. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam selama sepekan yang lalu. Mulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakanlah kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah, sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini.
Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dalam ungkapan syukur dan terima kasih kami bahwa kami masih diberikan kesempatan di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 dengan segala dampaknya. Tetapi Tuhan telah pelihara kami sampai pada hari ini. Kami masih dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengar firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, tuntunlah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang akan mengajarkan kepada kami segala kebenaran firman-Mu, dan yang akan menguatkan dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup yang sementara Tuhan berikan. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan menyatakan, "Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia izinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak lelaki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, 'Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka,' maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya." Demikian firman Tuhan hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapa, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan
untuk beribadah kepadanya. Walaupun di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Dan dalam persekutuan, walaupun lewat media yang ada. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali mendengar kalimat ini. Memanusiakan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan memanusiakan manusia? Padahal dia adalah manusia. Berarti ada pemberlakuan terhadap sesama manusia yang mungkin tidak manusiawi. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai harkat yang sama di hadapan Tuhan. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Walaupun warna kulit bisa berbeda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat. Walaupun warna rambut juga bisa berbeda. Ada yang rambut lurus, ada rambut keriting, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya putih, dan sebagainya. Dan semua orang sama mulia di hadapan Tuhan. Sama berharga di hadapan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudaraku dalam kenyataannya, dalam status dan strata sosial dapat berbeda. Karena situasi dan kondisi hidup yang berbeda. Sehingga oleh karena kondisi sosial itu, ada yang kita katakan orang yang kaya, orang yang miskin. Ada yang kita katakan ada tuan, ada hamba, atau budak. Dan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kondisi strata sosial seperti itu ada di setiap bangsa. Dari dulu bahkan sampai sekarang. Pertanyaannya adalah bagaimanakah kita harus hidup dan memberlakukan sesama kita. Walaupun dalam kenyataannya, dalam strata sosialnya, dalam suku, warna kulit, bisa saja berbeda. Ada juga ungkapan yang berkata, berbeda itu indah. Tergantung bagaimana kita melihat perbedaan itu. Jika kita katakan bahwa berbeda tetapi tetap indah. Pembacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, mengajarkan dan memberitakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana kita harus bersikap dan memberlakukan sesama kita. Yang karena keadaan strata sosialnya bisa saja lebih rendah daripada kita. Tema firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang telah kita baca bersama tadi, diberikan tema tentang hak budak Ibrani. Bapak, Ibu, dan saudaraku, namun segala peraturan dan hukum-hukum yang diberikan Tuhan
kepada bangsa Israel. Kalau kita baca kitab Keluaran pasal 20 ke belakang, ada banyak peraturan, ada banyak hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi peraturan dan hukum itu diawali dengan pemberian 10 firman Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 20. 10 hukum Tuhan, dasatita. Kalau mau diibaratkan Bapak Ibu Saudaraku bahwa 10 hukum Tuhan itu adalah sebagai undang-undang dasar bagi bangsa Israel. Israel perjanjian lama ya. Yang mengatur tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bagaimana hubungan antara manusia dengan sesamanya. Hukum pertama sampai keempat mengatur tentang bagaimana hubungan manusia, bagaimana sikap manusia terhadap Tuhan. Dan hukum kelima sampai hukum yang ke-10, bagaimana hubungan manusia atau sikap manusia terhadap sesama manusia. Dan di bawah 10 hukum Tuhan itu ada peraturan-peraturan sebagai penjabaran untuk melaksanakan 10 hukum Tuhan itu. Yang bila disarikan, maka 10 hukum Tuhan itu menjadi 2 hukum besar yang kita kenal, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan diwujudkan juga dalam kasih kita kepada sesama manusia. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, tetapi dalam kenyataannya kita tidak mengasihi sesama manusia, maka dikatakan kita adalah seorang pendusta. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbudakan dalam masyarakat dan dalam kehidupan bangsa Israel pada zaman itu adalah hal yang biasa. Perbudakan adalah juga bagian dari struktur masyarakat pada masa itu. Dan tiada orang yang menolaknya. Ada orang-orang asing dari luar bangsa Israel yang menjadi budak akibat tawanan perang. Dan mereka menjadi budak yang tetap. Jadi kalau berperang ada bangsa atau suku yang kalah dijadikan tawanan perang. Namun ada juga Bapak Ibu Saudaraku orang-orang dari kalangan bangsa Israel sendiri yang menjadi budak. Mereka menjadi budak karena memang mereka mungkin terlahir sebagai budak. Atau karena mereka tidak dapat melunasi hutang mereka. Sehingga mereka menjadi budak untuk orang lain. Untuk bisa membayar hutang. Dan konteks pembacaan kita pada hari ini berbicara tentang budak-budak yang adalah budak-budak Israel. Bukan budak-budak yang lain. Tentang perbudakan ada juga Bapak Ibu di kitab Imamat. Terutama budak-budak Israel ini yang menjual diri mereka, yang menghambakan diri mereka karena mereka kekurangan keuangan. Sehingga mereka punya hutang. Kalau hutang itu belum bisa ditebus, lalu mereka mengkaryakan diri mereka kepada tuan-tuan, gitu, untuk bisa melunasi hutang mereka. Dan Bapak Ibu Saudaraku, pada zaman itu budak-budak itu biasanya dianggap sebagai barang yang dimiliki tuan mereka. Jadi kalau barang itu milik tuan mereka, berarti tuan mau bikin apa dengan barang itu ya terserah tuan itu. Karena itu milik tuannya. Tetapi pembacaan kita pada hari ini mau katakan bahwa umat Israel itu menyadari
bahwa budak-budak yang ada dalam lingkup keluarga mereka harus dilakukan secara manusiawi juga. Jadi Tuhan tidak bisa seenaknya saja. Karena ada aturan yang mengatur hubungan antara tuan dan budak. Oleh karena itu peraturan-peraturan mengenai perbudakan dibutuhkan agar mereka tidak berbuat keji. Mereka tidak berbuat kasar. Mereka tidak berbuat sembarangan terhadap budak-budak yang ada. Karena mereka, bangsa Israel juga harus ingat bahwa mereka juga pernah menjadi budak di Mesir. Mereka juga harus bisa menghargai sesamanya yang karena kondisi mereka menghambakan dirinya. Ada beberapa peraturan dalam perbudakan Ibrani dari bacaan kita yang kita sudah baca tadi dari kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai ayat 6. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dikatakan seorang budak laki-laki harus bekerja selama 6 tahun kepada tuannya. Apakah utangnya besar? Apakah utangnya kecil? Tetapi dia harus bekerja hanya 6 tahun. Dan di tahun yang ke-7, ia harus diizinkan untuk keluar sebagai orang merdeka. Jadi tidak sebagai budak lagi. Sudah bebas, sudah lunas, dan mereka tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi nggak ada hitung untung rugi. Oh, kamu masih kurang sekian ya utangnya. Jadi kalau gitu kamu masih harus diperpanjang budaknya lagi. Enggak. Cukup 6 tahun. Tahun ke-7 harus dibebaskan. Kalau si budak itu datang sendiri, maka kalau dia keluar pun sendiri. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 13 dikatakan, 13 dan 14 dikatakan, tuan itu harus juga memberikan hadiah yang melimpah untuk budaknya, supaya budak yang pergi itu bisa melanjutkan hidupnya lagi. Dia sudah menghambakan dirinya 6 tahun, masuk ke 7 tahun, masa dia pulang keluar gak bawa apa-apa. Nanti dia hidupnya begitu lagi. Tapi jadi Tuhan itu harus memberikan sesuatu yang melimpah supaya dia dapat melanjutkan hidupnya menjadi lebih baik. Kalau budak itu punya istri, maka budak itu dan istrinya keluar bersama-sama. Ayat 2 dan ayat 3. Yang kedua, Bapak Ibu, kita membaca dalam bacaan tadi, kalau perempuan yang menjadi istrinya itu berasal dari pemberian tuannya. Jadi dia datang, tidak bawa istri sampai di sana, lalu tuannya mencarikan istri baginya. Kemudian dia melahirkan anak-anak. Maka perempuan dan anak-anak itu tidak boleh dibawa. Mereka tetap tinggal di rumah tuannya. Tapi kalau budak itu kemudian memilih untuk tetap tinggal di rumah tuannya, karena dia mengasihi tuannya, karena dia mengasihi istri dan anak-anaknya, dia pilih, biar saya sudah boleh bebas, tapi saya mau tinggal saja, tetap bersama dengan tuan, istri dan anak-anak. Maka tuannya menerima dia, tinggal bersama-sama, tidak harus keluar, dan dibuat dengan upacara tanda pengesahan. Dibawa menghadap Allah, dibawa ke pintu dan tiang pintu, kemudian menusuk telinganya dengan penusuk sebagai simbol bahwa kini dia menjadi bahagian keluarga tuannya dan dia akan taat kepada tuannya. Dan tuannya menerima dia sebagai pelayanannya, sebagai budak dan pelayannya seumur hidup.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat bagaimana budak itu tidak diperlakukan sewenang-wenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita hari ini, apakah pesan yang mau disampaikan kepada kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, pesan yang mau disampaikan kepada kita, pada Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa Allah menciptakan semua manusia berharga di mata Allah. Namun dalam perjalanan hidup manusia tidaklah sama. Gak ada orang yang lahir memang sudah sejak semula dia merencanakan, saya mau lahir aja sebagai budak. Gak ada. Ya? Tapi dalam perjalanan hidup itu bisa saja berubah karena situasi. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Tetapi bagaimanapun jalan hidup manusia, sesulit apapun perjalanan hidup kita manusia, sepahit apapun, seberat apapun, tetapi Allah tetaplah Allah yang mau berkarya untuk memberikan kepada kita manusia kelegaan. Injil Matius 11 ayat 28 berkatakan, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan menanggung berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan hanya dalam keadaan yang memberi sukacita, tapi juga dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Tuhan hadir. Tuhan mau berkarya. Persoalannya adalah pada diri manusia itu sendiri. Apakah manusia mau membuka diri kepada Tuhan? Apakah manusia mau memberi dirinya diatur dan dituntun oleh Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya banyak jalan untuk menolong kita manusia. Tapi manusia juga harus sabar. Manusia juga harus menunggu waktu Tuhan. Manusia tidak mengambil jalan pintas. Kegagalan dan kejatuhan kita manusia seringkali dalam kesulitan kita mau mengambil jalan pintas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, budak itu dalam konteks pembacaan kita tadi dikatakan Allah juga saudara kita, sesama kita, sehingga budak itu juga harus dihargai. Tidak ada orang yang terlahir dengan tujuan saya lahir untuk jadi budak. Tapi kondisi keadaan yang seringkali membuat dia berada dalam status yang demikian. Nah, ada orang tua ketika hamil katakan, saya hamil biar anak saya lahir, biar dia jadi budak saja. Nggak ada juga. Pasti dia ingin untuk anaknya bisa lebih baik daripada dirinya. Kalau saya begini, anak saya kalau boleh Tuhan tolong, dia lebih baik dari saya. Dia lebih berhasil dari saya. Dia lebih maju dari saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, seringkali
hanya karena kesempatan yang tidak ada. Karena masalah ekonomi, karena masalah waktu, karena masalah sarana dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak bisa memperoleh apa yang dicita-citakan. Pergumulan dan penderitaan sesama kita tidak boleh dijadikan alat kesempatan untuk mendatangkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Jangan kita mencari keuntungan di atas penderitaan dan kemiskinan orang lain. Ini kadang-kadang dalam kenyataan hidup itu bisa terjadi. Orang yang sudah susah justru menjadi semakin susah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pemberian peraturan yang kita baca tadi mau memperlihatkan kepada kita bahwa di mata Tuhan, laki-laki, perempuan, budak, ataupun orang merdeka, kaya ataupun miskin, semua itu sama. Dan kita bisa mendapatkan itu dalam kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-28 yang mengatakan, karena dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama dikasihi Tuhan. Karena itu kita harus menghargai sesama, siapapun dia. Kalau kita di gereja, kita punya yang namanya koster. Kita harus menghargai koster itu juga. Kalau tidak ada koster, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak dapat beribadah di ruang gereja yang bersih. Kita anggap lebih rendah daripada kita. Di rumah mungkin kita punya yang sekarang dipakai istilah keren, asisten rumah tangga. Kalau dulu kan babu, pembantu, sekarang istilahnya itu lebih manusiawi, asisten rumah tangga. Berarti bahwa kita memang membutuhkan dia untuk menolong keluarga kita. Kita belajar Bapak Ibu, kita harus menghargai siapapun, bahkan tukang sapu jalan sekalipun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita semua sudah dimerdekakan Tuhan juga dari sebuah perbudakan yang lebih besar, yang lebih parah, yaitu perbudakan dosa. Kemerdekaan yang kita peroleh oleh karena karya keselamatan Kristus adalah kemerdekaan dalam pengertian yang sebenarnya. Kita merdeka, kita dibebaskan dari perbudakan dosa secara rohani. Tapi juga kita dibebaskan dari segala perbudakan jasmani. Apa artinya kalau kita merdeka secara jasmani, tapi kita tetap ada dalam perbudakan dosa? Kemerdekaan dalam perbudakan, dari perbudakan dosa, harus mewarnai setiap tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Kemerdekaan dari perbudakan dosa membuat kita menghadirkan
dalam damai sejahtera Allah dimanapun kita berada. Saya ingin mengakhiri pemberitaan firman pagi ini dengan sebuah pernyataan daripada Ibu Teresa dari Kalkuta. Ibu Teresa pernah mengatakan demikian. Ia menyadari bahwa pekerjaannya tidak menyelesaikan persoalan masyarakat India. Semua yang dilakukan, kata Ibu Teresa, hanyalah seperti setitik air dalam samudra raya. Namun, kata Ibu Teresa, jika saya tidak menuangkan setitik air, maka laut pun akan kekurangan setitik air. Kita mungkin hanya setitik air. Tapi kalau setitik air itu terhimpun, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang dikatakan Ibu Teresa mau katakan pada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita haruslah menjadi garam dan terang seperti setitik air di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga hidup ini menjadi indah dan berarti. Dalam Tuhan kita adalah satu dan sama. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang hidup Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Namun hati kami naik kepada Tuhan dalam ungkapan syukur kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan berkat Tuhan yang telah memelihara hari-hari kehidupan kami.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Walaupun kami melakukannya bersama dengan keluarga kami masing-masing di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan Tuhan dan semua orang adalah sama di hadapan Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kami dalam segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami agar kami boleh mengasihi orang lain, dan ini menunjukkan kesaksian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, dalam syafaat kami di pagi hari ini, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan segala keberadaannya ya Tuhan, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang kami pun belum mengetahui sampai berapa lama situasi ini ada di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Kami mau belajar ya Tuhan untuk mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan dalam segala upaya pemerintah untuk mengatasi pandemik COVID-19 ini, beserta dengan segala dampaknya yang sangat menggoncangkan sendi-sendi kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, masyarakat, dan bangsa kami. Segala upaya untuk memperoleh vaksin yang tepat juga biarlah ada dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi banyak orang yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup sebagai dampak dari COVID-19 ini. Orang yang kehilangan mata pencaharian. Mereka yang terbaring baik di rumah-rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, dengarlah seru doa dan permohonan mereka bersama dengan doa-doa kami. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran dan pertolongan Tuhan, dan memberikan pengharapan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi semua tenaga medis, para relawan, dan mereka yang memberikan hidup pengetahuan mereka untuk menolong sesama. Tuhan juga melindungi mereka dan memberkati pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk upaya pemerintah mengatasi dampak daripada pandemi COVID-19, baik di bidang ekonomi, di bidang keuangan. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan membuka jalan bagi pemerintah kami untuk dapat mengatasinya bagi masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi gereja dan jemaat-jemaat Tuhan, khususnya gereja Protestan di Indonesia bahagian barat, di seluruh wilayah pelayanan yang ada. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di Mupel, Bekasi. Dan kami berdoa juga secara khusus ya Tuhan untuk jemaat GPIB Harapan Indah. Dalam segala aktivitas pelayanan
selama pekan yang berjalan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sebagai gembala yang baik akan memberkati setiap usaha pelayanan kesaksian yang dilakukan oleh jemaat di tempat ini. Kami berdoa dan memohon Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan sektoral, kategorial, majelis jemaat, PHMJ, dan pegawai sekretariat GPIB Harapan Indah. Juga mereka yang bertugas sebagai pelayan-pelayan multimedia dan tim yang mempersiapkan setiap ibadah hari Minggu. Di tengah-tengah segala kesibukan mereka, Tuhanlah yang memberkati mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang terbaring dalam kelemahan tubuh, baik dalam pemulihan di rumah, dalam perawatan di rumah, dalam pengobatan yang berjalan, maupun yang mungkin saat ini mereka sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, untuk Penatua Hans Tonda Wani, untuk Saudara Boyke Sirgar, untuk Ibu Sri Wegawati, untuk Pendeta Vega Sarasak, untuk Bapak Adar Sihite, untuk Ibu Batseba Dimuhau Piris, untuk Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Ibu Veronica Marbun. Bahkan mungkin ada yang tidak kami sebutkan nama mereka, tetapi mereka juga dalam pergumulan sakit. Biarlah Tuhan dengan tangan kasih-Mu akan menjamah mereka, memberkati segala upaya penyembuhan yang mereka lakukan, menguatkan dan memberikan pengharapan bagi mereka, juga keluarga yang merawat mereka. Kami mau menaikkan syukur kami dengan mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Tuhan menyertai dan memberkati perjalanan hidup mereka di tahun-tahun rahmat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak Pelkat PAPT dan Gerakan Pemuda dalam pendidikan, dalam upaya mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik menurut Tuhan bagi anak-anak kami. Lindungi dan jaga mereka ya Tuhan dalam pergaulan mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi mereka yang hidup sebagai janda duda, anak-anak yatim piatu. Dalam kesendirian dan pergumulan hidup mereka, Engkau adalah sahabat yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah Kota Bekasi. Tuhan memberkati pemerintah Kota Bekasi juga menghadapi dampak COVID-19. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat gedung gereja Blok AB5 dan pastori. Tuhan yang membuka jalan sehingga apa yang menjadi pergumulan selama ini akan dapat terselesaikan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan juga mereka yang mungkin mengalami penderitaan dan kesusahan oleh karena korban bencana alam dimanapun itu terjadi. Biarlah Tuhan membuka pintu rahmat-Mu bagi mereka, mengangkat mereka dari keterpurukan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing, pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Tuhan mengenal kami lebih daripada orang lain mengenal kami. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau tetap tuntun perjalanan hidup kami dan ajarkan kami untuk berjalan pada tapak-tapak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu sepanjang minggu ini. Dan dalam iman kami kepadamu, kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan berkat yang baru bagi kami di minggu yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan dasar firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Doa persembahan, kita akan berdoa secara bersama-sama. Jemaat, mari berdiri. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini.
Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 dilayani oleh Pendeta Emeritus Meiske M. Mual Lopis. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. 1. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN atas sumbangan gula pasir sebanyak 35 kg untuk bantuan diakonia berupa natura. Tuhan Yesus memberkati. 2. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan PEK,
persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Pendaftaran katekisasi kelas reguler. Pendaftaran untuk katekisasi kelas reguler telah dibuka. Untuk orang tua calon katekisan dapat langsung menghubungi Sekretariat Gereja GPIB Harapan Indah pada setiap hari dan jam kerja. Demikian untuk dapat diterima oleh jemaat sekalian. Nomor rekening baru jemaat GPIB Harapan Indah di Bank BCA. Dengan telah berakhirnya masa tugas PHMJ periode 2017-2020 dan dimulainya masa tugas PHMJ periode 2020-2022, maka dengan ini diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa efektif pertanggal 23 Juli 2020, rekening jemaat GPIB Harapan Indah di Bank BCA dengan nomor 5211771888 atas nama John Marlin Tambunan atau Elizabeth Tandayu telah diganti dengan nomor rekening baru 5211428377 atas nama Regnel F. Tuan Kota atau Mike Tanot BSC, dan rekening pembangunan ekonomi gereja atau PEG GPIB Harapan Indah di Bank BCA dengan nomor 5211078899 atas nama Elizabeth J. Ranguli atau Shirley Dwiningsi diganti dengan nomor rekening baru 5211428393 atas nama Regnel F. Tuan Kota atau Charlotte Christine Elizabeth Jama. Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui jemaat. Amplop persepuluhan dan Sabda Bina Umat atau SBU. Dengan ini kami informasikan bahwa berdasarkan sidang Majelis Jemaat atau SMJ tanggal 15 Februari 2020 telah diputuskan bahwa 1. Amplop persepuluhan dari Sabda Bina Umat atau SBU bagi jemaat disiapkan di gereja. 2. Jemaat dapat memperoleh amplop persepuluhan dan SBU tersebut dengan cara mengambilnya di gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 09.00 sampai dengan 15.00. 3. Apabila jemaat mengalami kesulitan dalam memperoleh amplop persepuluhan dan SBU tersebut, dapat menghubungi kantor sekretariat gereja di nomor 02188785534 atau dapat menghubungi Korsek Wakorsek masing-masing. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dapat diketahui seluruh jemaat GPIB Harapan Indah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat dipersilahkan berdiri. Amanat pengutusan bagi kita sekalian terambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-10 yang mengatakan, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.